Halo football lovers, selamat datang di Ruang Ganti. Update terbaru seputar warna-warni kabar, ulasan hingga highlight Manchester United akan kami sajikan setiap hari di channel Ruang Ganti. Rajin-rajinlah menengok video dari kami, karena akan ada kuis dan hadiah menarik untuk kalian yang beruntung. Untuk itu, pastikan kalian telah subscribe, dan jangan lupa like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Donny van de Beek tampil penuh selama 90 menit dalam duel Manchester United melawan West Ham di Carabao Cup Kamis 12 September 2021 kemarin. Sayangnya, MU harus takluk 0-1 dan harus tersingkir. Performa Van de Beek dalam pertandingan tersebut diklaim cukup mengejutkan fans MU. Ole Gunnar Solskjaer memberinya kesempatan langka untuk bermain penuh selama 90 menit. Menariknya, Van de Beek adalah salah satu pemain dengan penampilan terbaik di pertandingan tersebut. Ia tidak seperti pemain yang sejauh ini dicap sebagai pembelian gagal. Namun, sebaik-baiknya penampilan semalam, Van de Beek tetap saja tak luput dari kritikan. Performa apik Van de Beek ini lantas memunculkan tanda tanya besar. Bagaimana jika Solskjaer juga bersalah untuk kesulitan Van de Beek? Jika melihat performanya di laga kemarin, Van de Beek seharusnya pantas mendapatkan kesempatan lebih. Ia adalah gelandang serang yang lebih cocok bermain di posisi nomor 8 atau nomor 10. Ia suka menjemput bola dan menciptakan peluang. Selama membela Ajax, gaya main itulah yang membesarkan nama Van de Beek. Ia dikenal sebagai calon gelandang top di masa mendatang. Di MU, Van de Beek terus tampak tidak percaya ketika bermain di lapangan. Ia tak bebas bergerak seolah-olah takut membuat kesalahan. Jika diamati, mungkin ada kesalahan Solskjaer dalam kesulitan Van de Beek ini. Sebab, Solskjaer memaksanya bermain dalam peran yang lebih defensif. Van de Beek turun di posisi yang tidak biasa, harus memainkan bola dari belakang. Tentu dia kesulitan sebab sejak awal gaya main seperti itu memang tidak cocok dengannya. Tak perlu diragukan lagi bahwa Van de Beek memiliki kualitas dan kemampuan untuk bermain apik dan menyerang. Namun sejauh ini Solskjaer memaksanya memainkan peran yang tidak seharusnya. Lantaran dipaksa dengan strategi tersebutlah, penampilan apik dari Van de Beek tetap saja tidak luput dari kritikan. Tak sedikit yang menilai penampilan Van de Beek tidak memuaskan bagi segelintir orang. Salah satunya datang dari mantan pelatih tim perempuan Manchester United, Casey Stoney, yang menyoroti kemampuan bertahannya. Cara bertahan yang buruk, dia melihatnya Lanzini. Saya tidak tahu mengapa dia berpikir untuk mengejar bola. Ia hanya perlu tinggal untuk menjaga pemainnya, ujar Stoney kepada Sky Sport. Jika dilihat dalam proses terciptanya gol, Lanzini memang tidak terkawal di kotak penalti sebelum mendapatkan bola. Karena ruang tembak terbuka bebas, pria asal Argentina tersebut leluasa untuk menjebol gawang David De Gea. Menurutnya, tugas Van de Beek dalam keadaan tersebut tetap mengawal Lanzini. Dia tertarik menuju bola, matanya mengarah ke bola, tidak memeriksa bahunya. Hanya ada satu bola dari garis dan itu adalah operan ke belakang. Itu berbahaya, jadi Anda harus tetap menjaga pemain dan menyadari ancaman, kata Stoney. Banyak yang menilai bahwa selama pertandingan tersebut, Van de Beek banyak melakukan blunder. Banyak bola bagus yang hilang hanya karena terlalu lama memegang bola. Namun di balik itu, apresiasi juga banyak berdatangan. Ia dinilai sedikit lebih baik daripada Fred. Van de Beek dinilai sering mempercepat dan mampu membuat umpan kunci. Secara keseluruhan, Van de Beek bukanlah salah satu pemain yang menonjol pada laga itu. Jadi, besar kemungkinan ia akan kembali menduduki bangku cadangan ketika The Red Devil menjalani laga Premier League akhir pekan ini. Namun, mengkritik performa Van de Beek setiap kali ia tampil cukup rasanya tidak adil. Sebab sebenarnya, dia tidak mendapatkan kesempatan bermain reguler sejak tiba di MU lalu. Menurut catatan, ia telah mengantongi 36 penampilan di semua kompetisi pada musim perdananya. Sekilas kiprahnya di Old Trafford tampak baik-baik saja. Namun yang menyedihkan adalah ia hanya bermain 4 kali pada pentas Liga Premier. Sisanya hanya sebagai pengganti. Solskjaer lebih mengandalkan Fred daripada Van de Beek. Manajer Manchester United tersebut kurang memberi kesempatan jam reguler terhadapnya.
Oleh karenanya, mengkritik Van de Beek berdasarkan sedikit kesalahannya tentu sebuah ketidaksabaran. Justru, dengan dominan penampilan apiknya, kami rasa Solskjaer perlu memberikan kesempatan bermain reguler terhadap Van de Beek. Demikianlah kabar terbaru dari Tanah Britania, khususnya ulasan tentang Manchester United. Jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangannya bersama Ruang Ganti. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari Ruang Ganti.